Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Syarani dari kelas M22L. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis tentang usaha CV Seri Snack. Latar belakang CV Seri Snack yang pertama, CV Seri Snack berfokus pada produksi dan penjualan cemilan praktis, murah, dan sehat. Seri Snack adalah usaha yang bergerak di bidang makanan ringan. Kami tidak memproduksi langsung snack tersebut, melainkan membeli produk instan dari pasar, kemudian mengemas ulang secara higienis dan menambahkan inovasi rasa sesuai selera konsumen. Dengan cara ini, kami memastikan produk tetap praktis namun memiliki sentuhan unik khas Seri Snack. Yang kedua, Seri Snack cocok untuk semua kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga masyarakat umum yang menginginkan cemilan lezat, praktis, dan penuh inovasi rasa. Yang ketiga, visi kami adalah menjadi produsen snack terkemuka dengan kualitas terbaik dan inovasi produk, serta misi kami yang pertama adalah menyediakan snack berkualitas tinggi dengan cita rasa terbaik. Yang kedua, menghadirkan inovasi produk yang mengikuti tren pasar. Yang ketiga, memberikan pelayanan pelanggan yang memuaskan. Yang keempat, mendukung bahan baku lokal dan memperdayakan masyarakat. Serta yang kelima adalah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sosial. 1. Aspek legalitas. Aspek legalitas adalah keadaan sah atau keabsahan suatu perbuatan atau benda dalam dunia bisnis. Aspek legalitas atau hukum mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau badan usaha. Identitas perusahaan, nama perusahaannya CV Seri Snack, pemiliknya saya sendiri Sri Syahrani, dan usaha kami itu beralamat di Dusun 2 Ciluwek, Cikampek Selatan. Untuk legalitasnya sendiri, SIUP atau Surat Izin Perdagangan nomor 270 tahun 2022, serta IMB atau Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 23 tahun 2022. Dan modal kami untuk mendirikan usaha ini adalah sebesar 100 juta rupiah. Struktur organisasi dari usaha CV Seri Snack yang pertama ada CEO. CEO itu tugasnya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan, lalu membuat keputusan strategis dan mengawasi serta memimpin seluruh operasi bisnis. Yang kedua ada manajer produksi, yaitu mengawasi proses produksi makanan ringan, memastikan kualitas produk tetap terjaga, memantau ketersediaan bahan baku, dan memastikan produk yang efisien. Yang ketiga ada manajer pemasaran, melakukan promosi dan branding serta membuat strategi penjualan untuk meningkatkan pangsa pasar adalah semua bagian dari penyusunan strategi pemasaran itu sendiri. Dan yang keempat ada manajer keuangan. Tugasnya itu adalah melakukan pengawasan keuangan, laporan, dan pencatatan arus kas. Dalam manajer produksi, kami ada supervisor produksi yang bertugas mengawasi operasi sehari-hari di lantai produksi, memastikan bahwa prosedur kerja dilakukan dengan benar dan mengecek kualitas produk sebelum dikirim barangnya gitu. Dan yang ada tim distribusi dan pengiriman juga yang bertugas mengawasi distribusi produk ke pasar atau pelanggan dan memastikan bahwa produk sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Lalu di manajer pemasaran ada customer service atau penjualan gitu, yang bertugas melayani pelanggan, menangani keluhan, dan memberikan informasi tentang produk. Selain itu juga bertanggung jawab atas penjualan langsung atau online.
Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah studi untuk mengetahui kondisi pasar, permintaan, dan jumlah produk yang akan diproduksi. Aspek pasar dan pemasaran juga dapat digunakan untuk menjawab apakah suatu produk memiliki peluang atau tidak. Selanjutnya ada tabel analisis potensi pasar. Tujuan dari tabel ini adalah menunjukkan jumlah calon konsumen potensial dari berbagai segmen dalam 4 minggu. Nah, untuk isi tabelnya itu segmen konsumen terdiri dari pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat, serta angka-angka menunjukkan jumlah calon konsumen per minggu dari masing-masing segmen. Nah, dari kesimpulan tabel pertama ini, total calon konsumen selama 4 minggu adalah 2.499 dengan segmen masyarakat memiliki angka tersebar 1.417 dibandingkan segmen lainnya. Nah, untuk penjelasan visual atau chart-nya itu grafik kolom menunjukkan fluktuasi jumlah konsumen dari berbagai segmen per minggu. Nah, untuk segmen masyarakat terlihat mendominasi ya setiap minggu, sementara segmen pelajar SMP memiliki angka terendah gitu. Untuk tabel kedua, analisis segmen pasar, tujuannya adalah fokus pada segmen pasar yang akan dipilih, yaitu mahasiswa dan karyawan. Nah, isi dari tabel tersebut adalah menunjukkan jumlah konsumen mahasiswa dan karyawan per minggu. Lalu mahasiswa memiliki total angka tertinggi, yaitu 515, sedangkan karyawan berjumlah 255. Nah, kesimpulan dari tabel itu adalah mahasiswa dan karyawan dipilih sebagai target utama karena daya beli yang stabil dan lokasi CV Sarisnek dekat dengan kampus serta area perkantoran yang meningkatkan aksesibilitas. Analisis pasar, estimasi permintaan pasar, total konsumen potensial ada 2.499 per minggu. Untuk segmen utama, mahasiswa 515 per minggu dan karyawan 255 per minggu. Nah, untuk keunggulan lokasinya juga strategis dekat sekolah, kampus, dan perkantoran. Analisis pemasaran, fokus pada produk yang sesuai tren konsumen, peduli kesehatan dan lingkungan serta strategi pemasaran online yang efektif. Lalu jalin kerjasama dengan platform e-commerce dan mitra distribusi untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu ada memanfaatkan kecerdasan buatan dan data analitik untuk personalisasi pemasaran dan pengambilan keputusan, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan dan strategi harga fleksibel untuk meningkatkan daya saing serta menjaga relevansi dengan preferensi pelanggan. Bauran pemasaran 4P ada produk snack inovatif dengan kualitas tinggi, berbagai macam pilihan dan berbagai rasa. Lalu untuk harganya kompetitif dengan diskon pembelian berulang. Tempatnya kita melakukan penjualan offline yaitu di toko dan online melalui e-commerce. Untuk promosinya melalui media sosial, diskon dan kerjasama dengan influencer lokal. 3. Aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, individu atau organisasi. Aspek keuangan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Ada kebutuhan dana dan peralatan. Jadi tabel 3 dan 4 ini memuat rincian biaya pokok dan biaya perlengkapan atau peralatan yang diperlukan untuk mendirikan usaha. Informasi mencakup harga satuan, jumlah unit, dan total biaya. Nah, untuk tabel biaya administrasi, sewa, dan lainnya, tabel ini merinci pengeluaran seperti listrik, internet, sewa, pajak perusahaan, promosi, dan lainnya. Tabel analisis keuangan ada cash flow dan paid bank period atau menghitung arus kas tahunan serta periode pengembalian modal. Terus ada average
rate of return, yaitu menilai kelayakan investasi berdasarkan rata-rata pengambilan tahun. Lalu ada net present value, menentukan nilai kini dari arus kas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan diskon atau discount rate. Ada profitability index, yaitu rasio profitabilitas dihitung untuk memutuskan apakah bisnis layak dijalankan. Nah, kesimpulan dari tabel ini, hasil menunjukkan bahwa bisnis CV Series Snack dinilai layak untuk dijalankan dengan potensi keuntungan yang tinggi. Kesimpulan hasil berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis CV Series Snack dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan yang tinggi. Di sini ada hasil perhitungan tabel. Kebutuhan modalnya sebesar Rp118.060.000. Untuk rincian biayanya sewa ruko Rp50 juta, berbagai snack Rp30 juta, kendaraan Rp15 juta, lainnya Rp23 juta. Nah, untuk analisis keuangannya, NPV Rp87.654, paid bank periodnya 1 bulan, dan untuk profitabilitasnya 94%. 4. Aspek manajemen dan operasi. Aspek manajemen dan operasi adalah manajemen operasional, yaitu bagian manajemen yang bertugas mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Manajemen operasional juga merupakan salah satu fungsi strategis perusahaan yang berperan penting dalam kesuksesan bisnis. Tata letak atau denah, lokasi usahanya kita ada di Cikampek dekat fasilitas umum seperti sekolah, kantor, dan kampus. Nah, jam operasionalnya itu Senin sampai Jumat, buka jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Nah, kalau untuk hari Sabtu kita buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, untuk tata letak denahnya sendiri, yang pertama ada area penyimpanan, yang kedua area produksi atau pengemasan, yang ketiga counter pelayanan, dan keempat display produk. 5. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah unsur kegiatan, produk atau jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Aspek lingkungan yang penting adalah aspek yang memiliki dampak lingkungan yang penting. Aspek lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan, mematuhi AMDAL sesuai UU No 32 tahun 2009. Nah, untuk komitmen ramah lingkungannya itu, yang pertama kita mengurangi pencemaran udara dan air, yang kedua menggunakan bahan baku dan kemasan ramah lingkungan, serta yang ketiga melibatkan masyarakat dalam program lingkungan. Kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama adalah kelayakan bisnis. Berdasarkan analisis pasar, teknis, legalitas, dan keuangan, CV Series Snack adalah bisnis yang layak untuk dijalankan. Nah, poin yang kedua adalah strategi pengembangan. Kita fokus pada inovasi produk, pemasaran digital, dan efisiensi operasional. Dan untuk yang poin ketiga, komitmen keberlanjutan, kita menjaga kualitas inovasi dan keberlanjutan lingkungan. Baik, cukup sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.